Grand Final Musabaqah Qawaid Fiqhiyah, lomba mengajar kitab kuning dan lomba menggubah syair nadhom bahasa Arab yang digelar oleh Robitoh Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau RMI PBNU pada Kamis 19 Oktober 2023 di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat memberi harapan besar bagi lahirnya ulama NU di masa depan. Para finalis memiliki kualitas yang merata di semua kategori sehingga membuat para juri bangga. Misalnya pada kategori lomba menggubah syair nadhom bahasa Arab, tampaknya membuat dewan juri puas. Mereka seolah sudah menemukan generasi penerus Wakil Rois Am PBNU, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, dan Wakil Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Zulfa Mustafa. Dua ulama NU yang sangat menguasai ilmu arut, yaitu ilmunya para sastrawan untuk menggubah sebuah syair Arab tertentu. Saya menamakan qasidah ini dengan Nailul Irsyad fi munasabati yaumi tullabil ma'had min bahrit tawili. Lakal hamdu ya Rabbi ala kulli ni'matin, salatun yafuhu itruha li Muhammadi, fakam min fadilatin minallahi rabbina ya ummu biladana kathirul ma'ahidi. Dewan juri Kiai Haji Hilmi Zuhdi mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi lomba kemampuan ilmu arut yang sudah mulai jarang dikembangkan di sejumlah pondok pesantren. Melalui lomba pertama yang digelar pertama kali oleh RMI PBNU ini, diharapkan akan tumbuh ulama penerus Kiai Haji Afifuddin Muhajir dan Kiai Haji Zulfa Mustafa. Dengan adanya lomba ini, ilmu terutama arut qawafi yang di pondok-pondok masyayikh kita, kiai kita dulu sangat inten dan juga sangat capable sekali dalam keilmuan ini, tapi beberapa dekade sudah mulai hilang. Dan insya Allah adanya lomba ini yang merupakan apresiasi langsung dari RMI PBNU ini nanti akan tumbuh bibit-bibit baru yang nanti akan marak di berbagai pesantren, dan tidak hanya di pesantren tapi di perguruan tinggi yang ada pendidikan bahasa Arab, terutama bahasa dan sastra Arab, ini akan bermunculan. Kita lihat tadi Masya Allah para pesertanya ketika kita tanya ilmu arut dan qawafinya, nahwu dan sarafnya sangat menguasai, dan bukan hanya di atas bimbingan seseorang kemudian datang ke sini kosong, tidak, tetapi mereka memang benar-benar sangat paham. Itu ketika kita tanyakan beberapa hal terkait dengan ilmu arut, qawafinya, nahwu, saraf, dan bukan hanya itu, tetapi diksi yang dipilih sangat menarik. Ini kita sangat mengapresiasi atas nama Dewan Juri lomba Ibda Qasidah ini atau Ibda Asy'ar ini. Kualitas yang merata juga terdapat pada kategori Qawaid Fiqhiyah. Menurut Dewan Juri kategori ini, Kiai Haji Ahmad Ismail Usman menjelaskan melihat kemampuan peserta dalam perform berbesar hati terhadap masa depan pesantren. Menurutnya, hampir semua pesantren hafal Qawaid Fiqhiyah dan terampil. Hampir semuanya hafal dan Qawaid Fiqhiyah dan kemudian terampil memahami alat itu sehingga dapat menggunakannya untuk melihat situasi gitu. Sehingga dalam menilai sesuatu peristiwa itu ke depan umat tidak akan lagi bingung karena para kiai, para calon-calon kiai ini juga sudah dia latih dengan keterampilan untuk menggunakan kaidah fikih sehingga sat-set dan tas-tes itu sehingga umat tidak lagi bimbang gitu. Bahwa ke depan kita lebih ke problem solving, jadi nanti soal itu hampir tidak berupa hafalan kaidah atau definisi, tetapi bagaimana kalau kamu ada peristiwa ini, misalnya ada konflik tanah di Rempang, ada misalnya pilpres, bagaimana memilih presiden, bagaimana berkawan, berkoalisi dengan kaidah fikih, akan sangat menarik, dan itu akan sangat menuntut mereka untuk terampil menjelaskan sesuatu dengan otomatis tercermin dari mana kepemahaman mereka terhadap qawaid fikih itu. Sementara itu, juri lomba mengajar kitab kuning, Kiai Haji Fadlullah menyampaikan secara umum peserta sudah sangat bagus.
Meski ada beberapa catatan, namun catatan tersebut dapat dimaklumi lantaran persiapan lomba yang sangat terbatas. Bahwa ketika kita bicara NU, bicara pesantren, maka Kitab Kuning ini menjadi harapan besar untuk mengawal pesantren NU. Bagaimana anak-anak kita, santri-santri, tidak hanya mampu menguasai materi secara teks, tetapi juga bagaimana anak-anak melihat kebutuhan zamannya dengan kontekstualisasi. Ke depan tentu kita berharap untuk lomba mengajar Kitab Kuning ini lebih ditingkatkan dari informasinya lebih awal, juga kesiapan anak-anak untuk menguasai materi, untuk update bagaimana dia mengkontekstualisasi materi yang dia dapatkan, sehingga nilai-nilai pesantren terkait dengan pembelajaran, metodologinya, bagaimana pesantren merespon terhadap isu-isu kekinian ini dapat diterima oleh anak-anak kita dengan baik ketika saat nanti anak-anak kembali pulang ke masyarakatnya masing-masing. Untuk diketahui, RMI PBNU akan menggelar lomba semacam ini setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional. Lomba bertujuan untuk menggali potensi-potensi dan bakat santri serta melestarikan tradisi keilmuan di pesantren. TVNU melaporkan.